dakwahnya Nabi tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tidak meminta harta, tidak meminta tahta. Sehingga kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya bukan ancaman bagi orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, jadi amtas aluhum ajra fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka mengetahui hal-hal yang gaib, ya, lalu mereka menuliskannya. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari berhala mereka yang mereka tulis perjanjian itu, sehingga mereka tidak mau mengikuti perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di ayat-ayat yang terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Nah, diperintahkan untuk apa? Bersabar. Ya, fasbir ini perintah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah juga kepada kita selaku umatnya. Fasbir li hukmi rabbik. Ya, bersabarlah terhadap ketetapan daripada Tuhanmu. Ya, ketika engkau berdakwah kemudian dicaci, engkau berdakwah dihina, engkau berdakwah dikatakan gila, engkau berdakwah kemudian dikatakan penyihir dan seterusnya, ya, maka bersabarlah terhadap ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi rabbik. Jangan terburu-buru, jangan melangkah membuat keputusan-keputusan sebelum datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikatakan wala takun ka sahibil hut. Jangan engkau mencontoh sahibul hut. Siapa itu Pak sahibul hut? Maksudnya di sini adalah Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus, ya, yang ditelan oleh ikan paus itu. Apa sebabnya? Ya, iznada wa huwa makdhum. Ya, Nabi Yunus ini, ya, ketika dia berdakwah kemudian umatnya itu tidak menerima, ada kejengkelan di situ, ada kekesalan. Ya, kalau mungkin bahasa kita ya, bahasa gaulnya itu terbawa perasaan, membawa perasaan atau baper ya, baper ya. Ya, itu dan wajar, itu manusiawi kan. Nada wa huwa makdhum. Ya, Rasulullah SAW diingatkan untuk jangan sampai seperti Nabi Yunus gitu. Dan itu adalah manusiawi, seseorang melakukan kesalahan termasuk Nabi. Ya, dan teguran Allah kepada Nabi itu justru menjadikan, bukan merendahkan, menghinakan, malah lebih memuliakan. Ya, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, keluarnya jadi lebih baik, lebih mulia, lebih soleh. Ya, Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, ya, Allah lebih muliakan dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, jadi diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Jadi andai saja ya tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ini Allah berikan kepada Nabi Yunus itu nikmat. Ya, artinya ditambah kenikmatannya, ya, dia bersalah, dia bertasbih, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmatnya, lanubidza bil ara'i wa huwa mazmum. Pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Dalam artian ketika dia keluar dari perut ikan itu, dia akan dihempaskan di tanah tandus tanpa ada makanan, tidak bisa kembali pulih, ya. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala justru muliakan dia, ya. Fa'ambatna alaihi
syajaratan min yaqtin. Kemudian fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Ya, setelah itu kemudian Allah ya memilihnya, ya kemudian menjadikannya termasuk soleh, orang-orang yang soleh. Artinya masya Allah, ya tadi kesalahan itu dengan seseorang bertaubat, masya Allah jadi tambah soleh. Nah, ini yang bagus nih, dari salah ke soleh. Yang bahaya itu kalau kita dari sudah soleh ke salah gitu ya. Jadi mantan preman itu jauh lebih baik daripada mantan ustadz gitu ya. Kalau mantan ustadz tuh nauzubillah ya, mantan ustadz ya. Jadi jangan sampai ya. Kemudian wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sungguh ya, orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkan, wa iyyakadu ya, wa in dan sungguh di sini diartikan ya iyakadu ya, hampir saja, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu la yuzliqunaka, hampir saja menggelincirkanmu, bi absarihim, dengan mata mereka. Apa maksudnya di sini, Pak? Menggunakan mata ini artinya adalah pandangan. Ya, kebiasaan mungkin nanti lihat di catatan kakinya itu bahwa orang-orang Arab itu memang salah satu yang, dan itu dikatakan oleh Nabi, penyakit ain. Ya, jadi memang menyakitkan orang, membinasakan orang dengan pandangan matanya. Dan itu ada ya, al-ain hak, begitu kata Rasulullah SAW. Ya, penyakit ain itu adalah penyakit yang hak, yang benar. Ya, sehingga orang-orang kafir itu melakukan itu. Ya, melakukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuzliqunaka bi absarihim, hampir saja mereka itu menggelincirkan dengan pandangan mereka. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk berdoa. Ya, di antara doanya adalah a'udzu bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, ini doa untuk anak yang baru lahir, atau untuk diri kita pakai a'udzu ya. Kalau untuk orang lain wa'idzuka ya. Kalau ada yang baru lahir anaknya atau masih balita, seringnya jadi bacakan wa'idzuka bi kalimatillahit tammah, aku memohonkan perlindungan untukmu dari kepada Allah Subhanahu wa taala, bi kalimatillahit tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala macam godaan, gangguan syaitan, wa hammah, dan binatang buas. Wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan penyakit ain. Ain al-lamah, yang membinasakan tadi, atau yang tercela. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah ya, sehingga beliau tidak tergelincir dengan penyakit, dengan pandangan mereka itu. Nah, kemudian wa yaquluna lamma sami'u dzikra ya, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an ya, jadi ketika mereka mendengar Al-Qur'an apa kata mereka? Wa yaquluna innahu lamajnun. Ya, mereka mengatakan, oh ini Nabi Muhammad ini, innahu, betul-betul dia itu, sungguh-sungguh dia itu lamajnun. Dua kali ya, innahu ya sesungguhnya juga, la-nya juga sesungguhnya, jadi dikuatkan lagi lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar orang gila ya. Nah, begitu tuduhan mereka. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, padahal Al-Qur'an itu tidaklah Al-Qur'an itu melainkan peringatan bagi seluruh alam. Ya. Jadi bukannya kata-kata Nabi dalam kondisi gila, tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah untuk pengingat bagi seluruh alam. Itulah Al-Qur'an. Ya.
Dan ini bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu akan selalu menjauhkan diri mereka dari Al-Quran, walaupun mereka anggap meyakini Al-Quran itu adalah bukan kata-kata Nabi, ya, tapi mereka akan berusaha untuk menjauh, ya. Jadi menjauhnya itu bukan berarti mereka mampu menandingi, tapi mereka berusaha untuk mencari mencari cara supaya tidak mendengar Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi. Ya. Jadi kalau mau menang melawan Al-Quran itu ya sudah diabaikan Al-Qur'annya kita. Bikin amalan-amalan yang menyibukkan kalian dari mempelajari Al-Quran. Ya. Padahal mereka tahu Al-Quran itu benar. Dan kita orang-orang yang beriman, ya sebaliknya, kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dengan demikian insya Allah kita mendapatkan rahmat daripada Al-Quran ini, dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah insya Allah ta'ala. Baik, itu mungkin sekilas ya tentang penjelasan ringkas daripada 10 ayat terakhir daripada surat Al-Qalam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang penuh dengan maksiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat kita menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar di dalam berdakwah, bersabar di dalam bermuamalah, bersabar juga di dalam berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.